Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Sebuah kios SPBU Mini di Brebes, Jawa Tengah terbakar. Kobaran api menyambar rumah pemilik SPBU. Percikan api muncul saat karyawan mencabut stop kontak pompa air yang menyambar tangki BBM di SPBU tersebut. Kobaran api melalap kios SPBU Mini milik Samsudin di Desa Kedung Nganten, Brebes, Jawa Tengah. Banyaknya bahan bakar dan puluhan tabung gas LPG 3 kg membuat api cepat membesar. Rumah Samsudin serta toko kelontong miliknya ikut terbakar. Warga pun panik, khawatir api menyambar rumah mereka. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut saksi, awalnya muncul percikan api saat seorang karyawan mencabut stop kontak pompa air yang menyambar tangki BBM di SPBU Mini tersebut. Karyawan Pak Samsudin atas nama Herman nyabut selang sanyo listrik, mungkin ada percikan api, akhirnya nyamber bensin. Apalagi Pak Samsudin baru saja beli bensin. Ternyata di dalam diduga ditemukan BBM solar yang bertangki-tangki, sehingga kita cukup lama. Faktanya kita sudah mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran dari Brebes dan Tanjung plus 2 mobil. Saat kejadian, Samsudin pemilik kios SPBU Mini tidak ada di lokasi. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Sejumlah wanita pemandu lagu di Kebonjeruk, Jakarta Barat terjaring razia aparat gabungan. Tempat hiburan nekat melayani pengunjung dan melanggar protokol kesehatan. Polisi menggerebek sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah pengunjung asik berkaraoke dan berjoget tanpa memakai masker serta tidak menjaga jarak fisik. Meski di masa PSBB, tempat hiburan ini tetap nekat beroperasi. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan warga yang khawatir tempat hiburan malam menjadi sumber baru penularan COVID-19. 11 pemandu lagu karaoke diamankan dan dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk direhabilitasi. Sementara seluruh pengunjung dibubarkan. Razia tempat hiburan malam akan terus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi pengendara motor di Kota Medan, Sumatera Utara sering membuat resah warga. Selain ugal-ugalan berkendara, para pengguna sepeda motor juga tidak mematuhi lalu lintas. Puluhan pengendara motor terjaring razia polisi dan harus menuntun motor di jalan raya. Pengendara motor ini nekat melaju zigzag di Jalan Raden Saleh, Kota Medan menghindari razia polisi. Sejumlah pengendara motor yang menggunakan suara knalpot keras maupun yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara diamankan. Sekelompok pemotor trail yang melakukan konvoi dari Jalan Balai Kota juga diberhentikan untuk diperiksa. Kita hanya razia sebentar saja, sudah langsung dapat banyak. Demikian banyaknya mereka sehingga memang kita harus penanganan yang intensif. Dari 2 bulan yang lalu terus sudah kita tertibkan. Dari lokasi kita razia ke pos pengamanan, kita wajibkan mereka untuk mendorong keretanya. Pengendara motor yang melanggar aturan lalu lintas ditilang di tempat. Selain denda tilang, puluhan pengendara motor yang terjaring razia juga diminta mendorong sepeda motor sejauh 1 km guna memberi efek jera. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban teror video asusila. Selama 2 pekan terakhir, para mahasiswi juga dihubungi panggilan video dan melakukan pelecehan seksual. Para tidak mengenali pelaku. Mahasiswi UIN Makassar ini salah satu dari mahasiswi lainnya yang diteror pria tak dikenal melalui media sosial. Menurut korban, awalnya menerima percakapan melalui aplikasi WhatsApp, namun tak dikenali nomor maupun pemiliknya. Korban masih menanggapi percakapan namun tiba-tiba melakukan panggilan video dan berbuat asusila. Korban juga dikirim video asusila. Ada video nak kirim di situ videonya sedang video cabul terus
ku lempar HP ku, tapi posisinya di chatku masih di ruang chatnya. Hingga kini sudah 12 mahasiswi yang melaporkan teror video porno ke sebuah lembaga bantuan hukum di Kota Makassar dan melaporkannya ke kantor polisi. Ada 12 korban yang mengalami teror seperti itu dan yang pasti 3 orang diantaranya itu sudah sampai di LBH Apik melakukan pengaduan sekaligus minta bantuan untuk didampingi sampai di polisi. Kasus ini ada yang berulang, jadi korban itu ada yang mengalami teror yang berulang. Jadi ini penting ditelusuri. Ini kan dia menggunakan sarana video call. Jadi ini menggunakan sarana IT. Nah, otomatis ini akan didalami nanti dan diproses di cyber Krimsus. Tidak berspekulasi ya dalam hal hasil pengungkapan. Nah, tetapi kan kita berorientasi dulu pada prosesnya. Nah, dengan adanya petunjuk-petunjuk nomor-nomor telepon itu, semoga bisa menjadi petunjuk untuk bisa mengarah kepada upaya-upaya pengungkapan teknis. Tim Cyber Polda Sulawesi Selatan akan melakukan penelusuran dan teror pria pelaku video cabul dari nomor yang digunakan untuk melakukan panggilan video. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Bukma dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tersangka kasus pencabulan tewas diduga dikeroyok tahanan lain. Para pelaku marah mengetahui tersangka melakukan pencabulan pada anak kandungnya sendiri. Pria warga Seibamban, Serdang Bedagai ini tewas dalam perawatan di Rumah Sakit Sultan Sulaiman setelah dilarikan polisi dari ruang tahanan. Setelah diserahkan pihak kepolisian, keluarga memakamkan jenazah pria ini. Pria berusia 43 tahun ini merupakan tersangka kasus pencabulan putri kandungnya sendiri dan baru 1 malam menjalani penahanan dan masih menjalani pemeriksaan. Polisi menduga korban dikeroyok oleh tahanan lainnya. Sekitar pukul 00.30 ya, itu ada suara-suara berisik dari dalam tahanan. Kemudian oleh penjaga tahanan, petugas penjaga tahanan melakukan pemeriksaan, diketahui bahwasannya tersangka tadi si Tumpak Simanjunta ini sudah keadaan lemas. Hingga kini polisi telah memeriksa 47 tahanan, 25 diantaranya mengakui melakukan penganiayaan terhadap tersangka pencabulan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, motif ekonomi dan nafsu sesaat menjadi alasan pelaku EFY melakukan manipulasi hasil rapid test dan pelecehan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku terancam 9 tahun penjara. Kasus ini terungkap setelah korban mengunggahnya ke media sosial. Kasus dugaan pelecehan seksual dan manipulasi hasil rapid test seorang penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus berlanjut. Usai diperiksa di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, motif pelaku EFY diketahui karena menginginkan uang lebih dan nafsu sesaat. Pelaku EFY ditangkap di Balige, Sumatera Utara. Barang bukti transfer uang dan rekaman CCTV jadi alasan kuat pelaku terancam 9 tahun penjara. Tersangka yang lulus Fakultas Kedokteran pada sebuah kampus di Sumatera Utara ternyata juga belum mengikuti uji kompetensi. Akibatnya, tersangka yang bekerja sejak 3 bulan lalu sebagai tenaga kesehatan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dibebas tugaskan oleh PT Kimia Farma selaku penanggung jawab penyelenggara rapid test. Ya, pos tetap di sana untuk setiap orang berangkat di sana. Itu tetap pos. Tetapi ini jadi pembelajaran. Mudah-mudahan dengan kasus ini jadi pembelajaran masyarakat juga. Kami mengharapkan sebenarnya gini. Ya, kami dalami sekarang memang baru 1 kali kami lihat, tapi kami himbau lah, mudah-mudahan dengan teman-teman media. Apabila memang ada korban yang lain, hal pertama yang harus kami lakukan, kami menyampaikan permohonan maaf. Tentu kami akan melakukan peningkatan, evaluasi dan kualitas layanan, khususnya 1 ya, keramah tamahan petugas, yang kedua signage atau petunjuk. Kasus bermula saat korban LHI menjalani rapid test di Bandara Soekarno-Hatta dan hasilnya korban dinyatakan reaktif COVID-19.
Pelaku lalu melobi korban agar membayar uang 1,4 juta rupiah untuk mengubah hasil rapid test menjadi non-reaktif. Uang ditransfer korban ke rekening pribadi pelaku. Pelaku lalu mendatangi korban yang sedang menunggu pesawat hingga terjadi pelecehan seksual. Dari Tangerang, Banten, Chandra Irawan, Anugrah Surya, dan Muharlin, iNews melaporkan. Seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat mengaku menjadi korban begal, namun ternyata berbohong. Luka di tangan yang dikatakan akibat dilukai begal ternyata bekas pecahan kaca kotak amal yang dicurinya. Kebohongan dilakukan untuk menghindari kemarahan orang tua. Bocah laki-laki ini terbaring lemah di RSUD Bekasi, Jawa Barat setelah mengaku menjadi korban pemalakan oleh orang tak dikenal di kawasan Kampung Bulak Tinggi, Bekasi. Korban terluka di bagian tangan kirinya hingga harus dioperasi. Keluarga panik saat mendapati tangan korban terluka. Kepada keluarga, korban mengaku diadang sejumlah pemuda mengendari sepeda motor dan memalak uang sambil mengancam dengan senjata tajam. Makan, jadi nenek saya dibacok orang, nenek saya dibacok nggak tahan, nenek dibacok itu darah udah prot-protan. Itu kena di bagian apa nih, Bu? Ini tangannya putus. Yang mengejutkan, hasil penyelidikan polisi diketahui ternyata bocah laki-laki ini berbohong. Bocah 12 tahun ini ternyata pelaku pencurian kotak amal di sebuah musola. Pelaku nekat berbohong dan merekayasa cerita karena takut dimarahi oleh keluarganya. Pelaku yang terluka masih dirawat di RSUD Kota Bekasi dan dalam pengawasan polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas dalam kecelakaan truk yang menabrak sepeda motor di Jember, Jawa Timur. Kecelakaan terekam video warga. Diduga pengemudi truk mengantuk sehingga menabrak pengguna jalan lain. Tiga orang pengendara sepeda motor tewas tergeletak di Jalan Raya Pondok Dalam, Jember, Jawa Timur. Satu korban merupakan bocah berusia 10 tahun. Ketiganya tewas akibat 2 motor yang dikendarai ditabrak truk. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Menurut saksi, truk awalnya melaju kencang dari arah Surabaya menuju Jember. Menghindari mobil yang berhenti mendadak di depannya, supir truk membanting setir ke kanan hingga menabrak 2 motor dari arah berlawanan. Truk berhenti setelah menabrak pohon. Kenapa Kak Oleng? Dari jejak ban. Dari jejak ban? Ya. Oleng ya. Kemudian nabrak apa tadi itu? Pohon. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Tanggul, Jember. Supir truk kini masih diperiksa polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, 4 wisatawan warga Jakarta Selatan terseret ombak di Pantai Bayah, Banten. 3 diantaranya berhasil menyelamatkan diri. Upaya pencarian sudah dilakukan, namun hingga kini korban belum ditemukan karena tingginya gelombang pantai. Tim SAR menyusuri bibir pantai saat mencari Hafid Alwi, warga Jakarta Selatan yang tenggelam di Pantai Ciantir, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Pria berusia 21 tahun ini terseret gelombang tinggi saat bermain air di pantai. 3 teman korban mencoba menolong namun sempat ikut terseret ombak. 3 teman korban bisa menyelamatkan diri. Ke bawah suasana akhirnya main-mainan air sampai ada ombak yang gede ke bawah. Yang korbannya tuh ngarahnya ke sana. Oh, ketarik ombak gitu ya? Terus yang ini pegang tangan saya, akhirnya kita berdua ke sini ke daratan. Berhasil sampai ke daratan. Cuaca buruk dan gelombang tinggi mencapai 2 meter membuat petugas terkendala saat pencarian. Kita telah menyisir sepanjang bibir pantai Ciantir, itu kurang lebih sekitar 8 km. Dikarenakan kondisi ombaknya itu sangat tinggi ya di pantai Ciantir tersebut, jadi kita tidak bisa menurunkan perahu. Jika kondisi memungkinkan, pencarian akan dilanjutkan dengan menggunakan perahu karet. Pengunjung diingatkan untuk berhati-hati tidak mendekati pantai jika terjadi gelombang tinggi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi hidup di gorong-gorong pinggir Jalan Raya Boyolali, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Sergap segera kembali.